Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, hari ini ke general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Dan bagi teman-teman yang ingin personal reading, konsultasi secara pribadi, silakan hubungin email aku di deskripsi video di bawah, dan personal readingnya berbayar tentunya. Ini bagi yang serius aja. Kenapa aku menggunakan email? Karena ini untuk yang serius aja. Oke. Dan tema readingan hari ini adalah gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini. Gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini. Aku klaim sedikit. Ya, jika yang dibicarakan orang-orang, mereka tentang diri kamu hal-hal positif, ya artinya tingkatkan hal-hal positif itu. Dan sebaliknya, jika yang dibicarakan oleh orang-orang terkait hal-hal negatif tentang diri kamu, kalau memang benar ya, apa salahnya diperbaiki sedikit demi sedikit. Kalau memang nggak benar ya, abaikan, nggak usah digubris. Simpel kan? Tentunya simpel, ya. Oke, gosip yang beredar. Kartu yang pertama, kamu di sini, ya, pintar mencari uang. Dan orang-orang membicarakan kamu tuh rezekinya bagus, good fortune, nasibnya tuh baik, ya. Banyak sekali opportunity, banyak sekali peluang yang datang ke kamu. Peluang kerja, ya, ada kontrak yang menguntungkan, ya kamu ya secara finansial stabil, mapan. Yang dibicarakan orang-orang di sini, ya. Oke, gosip yang beredar tentang diri kamu. Mungkin beberapa dari teman-teman, jeleknya kamu ini, kalau memang ini resonate ya, kamu tuh tipe yang kalau overthinking itu kalau overthinking itu berlebihan, maksudnya gitu ya. Ya mungkin kamu selalu belum terjadi, tapi kamu terlalu overthinking banget gitu ya, memikirkan suatu hal atau sesuatu kejadian yang secara berlebihan. Kalau memang ini benar ya, diperbaiki ya. Karena orang-orang membicarakan kamu tuh tipe-tipe yang penganalisis, pemikir, tapi terlalu terlalu berlebihan. Itu yang membuat kamu pusing nanti, pusing sendiri gitu. Kamu yang mikir, kamu yang overthinking, kamu yang pusing sendiri. Itu yang dibicarakan orang-orang. Apalagi gosip yang beredar tentang diri kamu. Kamu tuh seseorang banyak pertimbangan sih, ya. Kamu tuh yang nggak mau mengambil keputusan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa, tergaba-gaba. Kamu banyak sekali pertimbangan. Contohnya kayak gini ya, ketika kamu mungkin di hadapan dengan dua pilihan antara mungkin karir A atau karir B, bisnis A atau bisnis B, si A atau si B, kamu benar-benar kayak teliti banget itu ya, apakah aku harus memilih A atau B, pekerjaan A atau pekerjaan B, seperti itu. Dan jika kamu saat ini punya dua prioritas, punya dua pekerjaan, orang-orang membicarakan bahwa kamu ini sangat pekerja keras. Kamu mampu menyeimbangkan dua prioritas, menyeimbangkan dua pekerjaan sekaligus dalam satu hari. Contoh kecilnya, mungkin kamu bekerja di tempat A dari pagi sampai sore, dan dari sore sampai malamnya bekerja di tempat B, atau malam sampai paginya lagi bekerja di tempat C gitu. Dan kamu mampu menyeimbangkan gitu. Atau apapun kehidupan kamu saat ini, mungkin kehidupan kalian pernah ngalamin up down, pernah ngalamin pasang surut dalam hidup kalian, terutama mengenai masalah keuangan kalian. Tapi kalian mampu menyeimbangkan kehidupan kamu lagi. Mungkin pernah jatuh banget gitu ya, itu yang dibicarakan orang-orang, tapi kamu mampu menyeimbangkan kembali kehidupan kamu itu, ya. Kamu sangat pekerja keras ya. Mungkin kalian pernah jatuh di titik terendah banget di beberapa tahun yang lalu, di 2 tahun yang lalu, dan sekarang kayak aku melihat ya, orang-orang membicarakan bahwa kamu sekarang itu kayak apa yang kamu kerjakan, entah ini usaha, karir, atau bisnis, mulai kelihatan, mulai dilihat orang, ya. Dan aku rasakan juga orang-orang membicarakan apa yang kamu kerjakan saat ini, entah ini karir atau bisnis, ya, kayak Tuhan memberkati gitu, dan sudah mulai bertumbuh. Nasib baik ya, sambung ya dengan kartu Ace of Pentacle dan 7 Pentacle. Di sini kamu sosok yang pekerja keras. Mungkin kamu adalah seorang kreator, seorang pembuat di sini, dimana kamu kerja sendiri, menggarap sendiri, apapun yang kamu tanam itu, yang kamu kerjakan itu, ya sudah mulai kelihatan hasilnya, ya, dan diberkati gitu. Ya, tiba-tiba gelap ya. Oke.
Apalagi ya, gosip yang beredar tentang diri kamu, gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini. Angka 555 di sini, mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka 5 dan orang-orang membicarakan bahwa kamu di sini seseorangnya, mungkin kalian di sini ada energi kesedihan, energi overthinking ya. Entah kalian baru ditinggal oleh seseorang yang membuat kamu sedih, yang membuat kamu banyak overthinking di sini. Ya, orang-orang bicarakan kamu lagi galau, kamu lagi sedih. Ya, kamu lagi pusing. Entah apa yang kalian pusingkan. Apakah pusing, mumet, mikir keuangan kamu yang up down ini, yang pasang surut ini. Tapi aku melihat kalian mulai bertumbuh lagi gitu ya. Keuangan kalian mulai balance lagi, mulai seimbang lagi di sini. Dan orang-orang bicarakan kamu mengenai keuangan kamu sih, karena banyak kartu Pentacles di sini. Mungkin kamu overthinking, pusing, mumet dengan keuangan kamu di sini. Tapi ya lagi dan lagi udah aku jelas, tapi kalian mampu menyeimbangkan keuangan kamu yang pernah down ini, pernah surut ini. Gitu ya. Dan orang-orang membicarakan bahwa mereka membicarakan bahwa kamu saat ini ya menikmati kesendirianmu. Kamu menjadi ratu koin, raja koin, stabil secara finansial saat ini, tapi kamu lebih hidup ya natural aja. Ya mungkin kamu dulu orang yang mungkin duniawi banget atau sangat angkuh ya. Keangkuhanmu ketika kamu mungkin diberikan ujian sampai kamu di titik terendah banget di sini, pernah mengalami terpuruk dalam keuangan. Ya, dan sekarang orang-orang bicarakan kamu menjadi hidup sederhana, praktis ya. Ya, menjadi diri sendiri ya, natural aja. Ini adalah aku ya, aku adalah aku. Seperti itu yang dibicarakan orang. Kamu menjadi diri sendiri, kamu hidup apa adanya, natural. Mungkin kamu jarang make up tapi kamu cantik, gak pakai apa-apa tapi kelihatan cantik. Atau orang-orang bicarakan kamu sekarang sederhana banget, pakai kaos oblong dan sendal jepit doang ya, tapi kelihatannya cantik atau ganteng. Itu yang gue rasakan gitu ya. Dan orang-orang membicarakan mungkin kamu suka dengan sendiri, suka dengan kesendirian, suka dengan ketenangan, suka dengan alam, connect dengan alam, gak mau diganggu, ingin sendiri gitu ya, karena pusing mikir keuangan. Ya, dan itu yang gue rasakan. Energi Virgo, Scorpio strong banget di sini. Ya, Scorpio strong banget ya. Orang dari masa lalu ya banyak membicarakan kalian. Mungkin mantan bos, mantan atasan, mantan rekan kerja, mantan apa di sini. Banyak orang dari masa lalu yang pernah bersama dengan kalian atau pernah menjalin hubungan dengan kalian, membicarakan kalian gitu ya. Itu ya namanya kehidupan ya, ada pro dan kontranya. Gak mungkin orang membicarakan kita ya hal-hal positif aja. Kita kan manusia ya, pasti ada hal-hal positif yang kita lakukan dan ya pasti ada hal-hal negatif juga yang kita lakukan. Tapi ya jika yang aku bacakan ini ada hal-hal negatif dalam diri kamu ya, kalau memang benar ya apa salahnya diperbaikin sedikit demi sedikit ya. Itulah manusia, semua pernah salah. Tapi kalau kita ya bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan, ya pasti ya Tuhan mengampuni kita, karena Tuhan ya Maha Pengampun. Siapa nggak pernah salah? Ya pasti pernah salah. Dan begitu pun aku sebaliknya, aku pernah salah. Tapi apa salahnya kita ya memperbaiki diri, memperbaiki ibadah kita, ya mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan agama kita masing-masing. Ya apa salahnya? Gitu. Gak mungkin yang kita lakukan positif semua. Oke ya, karena mati lampu ya, ini agak gelap sedikit ya, tapi nggak apa-apa. Apalagi gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini? Gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini. Oke. Gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini. Gosip yang beredar. The Emperor, seorang kaisar, Aries energy. Mungkin beberapa dari teman-teman adalah seorang leader di sini, seorang pemimpin. Ya, mungkin yang membicarakan kalian adalah mantan karyawanmu, mantan bawahanmu, ya mantan rekan kerjamu. Ya itu ya, aku rasakan seperti itu. Atau orang-orang membicarakan kalian bahwa kalian tuh sangat otoritas,
suka mengontrol, tapi mengontrolnya itu demi kebaikan, demi hal-hal baik gitu ya. Suka mendominasi, suka mengatur. Ya, atau kamu adalah seorang pemimpin, seorang leader yang sangat disiplin, seorang leader yang sangat otoritas, seorang leader yang ya selalu mendominasi, karena kamu adalah seorang leader. Namanya seorang leader, seorang pemimpin itu ya mengatur. Kalau nggak mengatur ya gimana? Nanti karyawannya, bawahannya ya nggak disiplin, nggak on time, ya itu. Oke. Gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini. Ya mungkin kalian di beberapa tahun yang lalu ini banyak beban sih. Aku melihat ya banyak beban yang membuat kalian pusing, mumet, yang membuat kalian banyak mikir, membuat kalian banyak overthinking di sini. Tapi sekali lagi aku melihat ya orang-orang bicarakan bahwa kamu mampu membalanskan kembali, menyeimbangkan kembali sesuatu hal yang membuat kamu pusing ini. Entah apa yang kamu pusingkan, terutama aku rasakan kalian pusing mengenai keuangan kalian yang up down, mengenai bisnis, usaha atau karir kalian di sini. Tapi salutnya kamu di sini, orang-orang membicarakan bahwa kamu seorang yang punya pendirian yang kuat. Kamu tuh orangnya never give up, tidak mudah menyerah. Mungkin langkah kalian tuh seperti langkah bayi, baby step, merangkak jatuh, tapi kamu berusaha untuk gimana caranya untuk menjadi seorang anak yang berdiri kuat, bahkan berlari kencang gitu ya. Ya kamu pernah titik terendah tapi kamu bangkit, kamu berusaha bangkit dan kamu mengambil langkah selanjutnya, step demi step ya, berusaha untuk menyeimbangkan kembali kehidupan kamu, menyeimbangkan kembali keuangan kamu yang sempat up down itu. Karena kamu seorang yang sangat ambisi, kamu berprinsip banget gitu ya, berprinsip banget, dan kamu kuat dengan pendirian kamu ya, pendirian kamu yang gak gampang digoyahkan gitu. Kamu selalu melihat ke depan. Kamu selalu membuat planning, perencanaan untuk masa depanmu. Yang berlalu ya biar berlalu. Mungkin jeleknya kamu kalau memang ini benar yang harus diperbaiki ya, mungkin overthinking itu. Selalu overthinking yang berlebihan itu yang harus ya. Karena overthinking itu teman-teman yang membunuhmu. Belum kejadian kamu mikir duluan dan mikirnya sampai berlebihan banget gitu ya. Itu yang harus diperbaiki kalau memang benar. Dan orang-orang bicarakan juga ya, kamu tuh seorang yang selalu melihat ke depan dan selalu mengambil langkah-langkah selanjutnya. Walaupun itu ya jatuh ya coba lagi bangkit, jatuh lagi coba lagi bangkit gitu ya. Fire sign strong, terutama ada Aries di sini ya. Gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini. Aku rasakan Queen of Pentacle, Nine of Pentacle. Orang-orang bicarakan bahwa kamu menikmati kesendirian kamu saat ini. Kamu bisa membeli sesuatu yang mewah dan itu hasil dari kerja keras kamu. Mungkin dulu kamu gak punya apa-apa atau di titik terendah banget. Tapi sekarang kamu punya rezeki yang bagus. Seorang leader, seorang pemimpin, atau menjadi seorang bos di sini. Ya, kamu menikmati kesendirian kamu dengan hidup yang mewah. Kamu punya rezeki yang bagus. Kartu Ace of Pentacles, kartu yang pertama, rezekinya bagus gitu ya. Oke, gosip yang beredar tentang diri kamu akhir-akhir ini. Ya, kamu itu seseorang yang sangat bijak, sangat spiritual, sangat intuisi di sini. Kartu The Hierophant, The Emperor di sini, teman-teman. Ya. Kalau kamu seorang wanita yang nonton ini, entah kamu masih single mau atau statusnya menikah, kamu tuh energi leader, energi seorang pemimpin strong dalam diri kamu. Energi maskulin strong di dalam diri kamu. Kamu sangat berlogika. Dengan lambang warna merah ini, kamu orang yang pemberani, seorang pejuang. Ya, seorang yang tidak mudah menyerah. Ya, sangat spiritual juga di sini. Ada Taurus, ada Scorpio juga strong di sini.
Orang-orang bicarakan kalian juga ya, dan tentunya aku rasakan kalian pernah di titik terendah banget. Entah ini terjadi di beberapa tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, atau di tahun 2016, 10 tahun yang lalu, atau di tahun 2010 kalian mengalami tower moment dalam hidup kalian. Tapi kalian bisa bangkit. Ya artinya yang dibicarakan orang-orang ini akhir-akhir ini ya tentang kamu ya, kok bisa ya kamu bisa bangkit. Yang membicarakan kamu yang sangat kuat, sangat tangguh, kamu yang sangat mandiri. Kok bisa ya dia bangkit? Di beberapa tahun yang lalu dia di titik terendah banget. Kok bisa? Itu yang di pikiran orang-orang gitu ya. Dan aku rasakan di sini gosip yang beredar tentang diri kamu. Kamu tuh seseorang yang sangat tegas, detail, to the point. Mungkin cara bicara kamu juga tajam, atau kamu pintar berbicara, pintar berkomunikasi gitu ya. Ya kamu punya pendirian yang kuat, itu yang dibicarakan orang-orang. Ya kalau A ya A, nggak bisa pindah ke B. Yang aku bilang kamu tuh berprinsip banget gitu ya. Kalau kamu sudah bilang A ya nggak bisa diganggu gugat lagi pindah ke B gitu. Kamu detail banget. Dan dengan kartu The Hierophant, dengan kartu The High Priestess di bottom of the deck di sini, bahwa orang-orang bicarakan kamu punya kekuatan spiritual dalam diri kamu. Kamu sangat spiritual, kamu sangat intuisi. Ya, itu yang aku rasakan di sini teman-teman. Oke ya, aku ambil beberapa kartu lagi. Zodiak tambahan udah aku tambah tadi, Scorpio, Taurus, ada Gemini. Mungkin beberapa kalian dari zodiak tersebut. Gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini. Ya, kamu tuh selalu melihat ke depan sih yang aku bilang. Orang-orang bicarakan kamu tuh orangnya nggak gampang menyerah, tidak mudah menyerah. Padahal ujiannya ya tidak main-main. Ujian datang silih berganti dalam hidup kamu, badai menghantam, tapi kamu gak menyerah. Coba lagi deh, hantam lagi, coba lagi, hantam lagi, coba lagi, jatuh lagi, ya bangkit lagi. Itu yang dibicarakan orang-orang. Kamu seseorang yang selalu, yang aku bilang udah aku jelas, selalu melihat ke depan, selalu membuat planning ke depan, dan api di sini. Kamu seorang yang sangat optimis, semangatnya luar biasa, penuh percaya diri, berhasrat, bergairah untuk melakukan sesuatu. Mungkin kalian dari fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius, terutama ada Aries di sini. Kamu seseorang yang itu tadi, semangat untuk menjalani hidup ini. Mungkin kadang jeleknya kamu tuh berapi-api gitu ya, atau terlalu berhasrat, terlalu bergairah. Itu yang membuat ya, bukan yang membuat, mungkin itu yang harus kamu perbaiki. Kalau memang ini benar ya, mungkin terlalu terburu-buru juga ya, harus diperbaikin lah gitu ya. Gosip yang beredar tentang diri kamu, The Star. Kamu adalah seorang pemimpi ya. Kamu nih seseorang yang mungkin beberapa dari teman-teman cukup terkenal, energi seorang selebriti. Entah kamu seorang konten kreator, YouTuber, selebgram, dan lain sebagainya. Mungkin konten kreator apa, atau kamu artis, public figures ya. Atau pekerjaan kamu cukup dikenal banyak orang ya, seperti mendapatkan pengakuan dari publik. Entah pekerjaan kamu seperti apa, di mana orang-orang mengenal kalian, dan orang-orang membicarakan bahwa kamu saat ini bersinar terang ya, sukses, mandiri. Apapun yang kamu impikan, yang kamu harapkan selama ini menjadi kenyataan sekarang. The Star, bintang, kamu seorang bintang ya. Ya, orang-orang bicarakan mungkin kamu sekarang udah sembuh, entah sembuh dari sakit mental, sakit fisik, atau penyakit di sini ya. Mungkin sembuh dari overthinking. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya overthinking yang membunuhmu, sekarang udah sembuh, nggak overthinking lagi gitu ya. Aku melihat seperti itu ya. Gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini, kamu nih seorang yang punya tekad dan kemauan yang sangat kuat sih. Itu yang dibicarakan orang. Jiwa muda, kalau kamu sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6 ke atas, tapi kamu tuh semangatnya tuh luar biasa, jiwa muda ya. Entah kalian punya 2 pekerjaan, 2 prioritas ya, kamu mampu menyeimbangkan 2 pekerjaan tersebut, 2 prioritas tersebut. Kamu mampu menyeimbangkan sesuatu yang berlawanan dalam hidup kalian.
Itu yang dibicarakan orang-orang ya. Ada Aquarius, Cancer. Ya itu sih, entah pekerjaan kalian seperti apa. Aku rasakan banyak orang mengenal kamu gitu ya. Ya, semangatnya luar biasa di sini. Gosip yang beredar tentang dirimu akhir-akhir ini, jiwa muda. Kamu nih jiwa bebas ya. Jiwa bebas dalam arti kamu nggak suka diatur, nggak suka didominasi, nggak suka dikontrol, kecuali kamu yang mengontrol orang-orang, kamu yang mendominasi orang-orang, kamu yang mengatur orang-orang di sini. Karena aku rasakan ya jiwa seorang leader, jiwa seorang pemimpin di dalam diri kamu. Nggak bisa orang mengatur kamu, nggak bisa orang mengontrol kamu, kecuali kamu yang mengontrol orang-orang. Kamu ya suka berpetualang, jiwa bebas bukan berarti dalam tanda kutip ya hal-hal negatif, enggak gitu ya, seperti itu. Mungkin beberapa dari teman-teman di sini adalah individual wanita bercerai atau individual pria bercerai. Ya, aku rasakan gitu ya. Mungkin kalian di sini adalah single mom, single dad, seorang janda atau duda. Kalian pernah menikah, mungkin berpisah dengan mantan suami atau mantan istri di sini. Kalian pernah di titik rendah banget di beberapa tahun yang lalu, tapi kalian bisa wake up, bisa bangkit di sini. Itu yang dibicarakan orang-orang. Artinya aku ambil kesimpulan dari beberapa kartu ini yang dibicarakan orang-orang ya wajar ya, hal-hal positif, dan mereka membicarakan kok kamu sekuat itu sih, setangguh itu, nggak nyangka aja gitu ya. Dan tentunya beberapa orang yang bicarakan kalian orang yang mengenal kamu cukup lama gitu ya. Mungkin orang-orang di sekitarmu, tetanggamu, sanak saudaramu, anggota keluargamu, ya mantan rekan kerja, siapapun orang-orang ini yang bicarakan kalian. Dan kalau kamu single mom di sini, orang-orang membicarakan kamu sosok yang bijak, sosok yang dewasa, sosok mother figure, keibuan, sosok yang melahirkan. Mungkin kalian melahirkan ide-ide kreatif di sini, entah kalian seorang konten kreator, apapun kerjaan kalian. Kamu sosok yang kreatif, melahirkan mimpi-mimpi kamu. Ada proyek kreatif yang akan sangat sukses di sini. Apakah ini sudah terjadi atau belum? Kalau kamu single dad, seorang duda, ya orang-orang bicara kamu sosok father figure, sosok ayah yang baik untuk anak-anak kamu. Sosok yang, kalau kamu seorang pria, entah kamu duda, pria beristri atau masih single, ya energi feminim strong dalam diri kamu. Artinya kamu mampu membalanskan energi maskulin dan energi feminim dalam diri kamu ya, dimana kamu sosok pria yang gak tegaan, penuh kasih sayang dan sangat empat, belas asihnya tinggi. Itu yang aku rasakan di sini. Kalau kamu seorang wanita juga ya, aku rasakan energi feminim dan energi maskulin kamu mampu membalanskan, kamu mampu menyeimbangkan di sini, di mana kamu juga penuh kasih sayang, belas asihnya tinggi, di mana juga kamu berlogika. The Emperor di sini sangat berlogika, pengontrol. Itu kamu mampu membalanskan dua energi itu. Entah kamu seorang wanita, seorang pria nonton ini ya, orang-orang bicarakan ya, kamu ya bisa membalanskan dua energi itu tadi, energi feminim dan energi maskulin di dalam diri kalian. Ya, kalau kamu seorang ibu, kamu sosok ibu yang baik. Kalau kamu seorang ayah, nonton ini, seorang ayah yang baik untuk anak-anak kamu, entah status kamu ya duda atau janda, atau status memang kamu masih status yang menikah. Itu yang dibicarakan orang-orang. Kalau kamu seorang wanita, mungkin pria-pria di luar sana membicarakan ya ketertarikan dengan kamu ya, kamu sosok yang gemoy, seksi gitu ya. Mungkin ada beberapa pria di sini tertarik dengan kamu. Kamu paket komplit di mata lawan jenis, di mata pria-pria di luar sana. Udah cantik iya, sukses pula, mandiri pula, pekerja keras pula ya. Kamu adalah sosok wanita yang diidambakan para pria di luar sana. Kalau kamu para pria nonton ini, kamu adalah pria yang didambakan oleh wanita-wanita di luar sana, karena kamu paket komplit, the star, the empress di sini. Ya, kamu sangat kreatif. Kamu bersinar terang. Kamu di sini siapa ya? Komen di bawah, kamu artis kah, youtuber kah, selebgram kah, konten kreator seperti apa? Komen di bawah. Itu yang dibicarakan orang. Walaupun kehidupan kamu ribet, rumit, orang-orang susah menebak kehidupan pribadi kamu, tapi dibalik itu, dibalik keribatan kamu, kerumitan kamu, entah hubungan kamu yang sangat ribet,
atau kehidupan kamu susah ditebak sekarang ya, tapi orang-orang bicarakan kamu sosok ini tadi, The Empress, sosok yang belas asihnya tinggi. The Empress itu sosok yang melahirkan mimpimu, melahirkan ide-ide kreatifmu, sosok yang merawat, berkelimpahan, ya. Yang aku bilang orang-orang bicarakan kamu nih good fortune, nasibnya tuh baik gitu, ya. The Empress ini terkait yang Mother Earth ya. Mungkin kalian punya keterikatan khusus dengan alam, connect dengan alam, suka bercocok tanam, suka menanam bunga, sayur-sayuran atau buah-buahan gitu ya. Gitu ya. Karena terkait alam juga ya. Entah kamu suka ke alam, suka ya dengan alam gitu. Oke, zodiak tambahan ini Virgo, Strong, Cancer, Aquarius. Aku ulangi kembali, Virgo, Scorpio, Aries ya. Aku akhirin, bantu aku like, komen yang positif tentunya. Dadah.